Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saleh Bintari Indra Putri dengan NPM 2241-1083 dari kelas manajemen 22B. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis struktur modal. Analisis struktur modal adalah sebuah konsep penting dalam bidang keuangan perusahaan yang memerlukan pemahaman mendalam tentang cara perusahaan membiayai operasionalnya. Struktur modal mengacu pada kombinasi sumber dana yang digunakan perusahaan untuk mendukung operasinya. Sumber dana ini dapat berasal dari utang, modal sendiri, atau instrumen keuangan lainnya. Dalam video ini, kita akan membahas secara komprehensif konsep analisis struktur modal, pentingnya faktor-faktor yang mempengaruhi, serta metode yang digunakan dalam menganalisisnya. Pengertian struktur modal. Struktur modal adalah perbandingan antara modal sendiri atau ekuitas dan modal pinjaman atau utang yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk membiayai operasinya. Struktur modal perusahaan sangat penting karena berpengaruh pada resiko keuangan, profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan. Pentingnya analisis struktur modal. Yaitu yang pertama, pengaruh terhadap keuntungan. Struktur modal yang tepat dapat mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Modal utang cenderung lebih mudah daripada ekuitas, sehingga bisa meningkatkan keuntungan bersih dengan mengurangi biaya modal. Yang kedua, pengaruh terhadap resiko. Struktur modal yang buruk dapat meningkatkan resiko finansial terlalu banyak. Utang dapat meningkatkan beban bunga dan resiko gagal bayar. Yang terakhir, pengaruh terhadap pertumbuhan. Struktur modal juga dapat mempengaruhi pertumbuhan perusahaan. Modal ekuitas dapat digunakan untuk ekspansi dan investasi jangka panjang. Sementara modal utang yang harus dibayar kembali membatasi fleksibilitas. Struktur modal mengacu pada cara perusahaan membiayai operasinya dengan mencampurkan berbagai jenis sumber dana, seperti utang, ekuitas, dan instrumen keuangan lainnya. Analisis struktur modal adalah proses yang melibatkan pemahaman, evaluasi, dan pengelolaan campuran. Fungsi analisis struktur modal dalam konteks manajemen keuangan perusahaan yang pertama yaitu penentuan rasio utang dan ekuitas. Analisis struktur modal membantu perusahaan untuk menentukan proporsi ideal utang dan ekuitas dalam struktur keuangannya. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola risiko keuangan dan biaya modal. Yang kedua ada mengoptimalisasikan biaya modal. Salah satu fungsi utama analisis struktur modal adalah mengoptimalkan biaya modal. Dengan memahami perbandingan biaya utang dan ekuitas, perusahaan dapat meminimalkan biaya modalnya. Yang ketiga, manajemen risiko keuangan. Analisis struktur modal membantu perusahaan dalam mengelola risiko keuangan dengan cara yang tepat, dengan mengurangi ketergantungan pada satu jenis pendanaan. Perusahaan dapat mengurangi risiko keberangkutan dan ketidakstabilan keuangan. Yang keempat, peningkatan daya tarik investor. Investasi dalam perusahaan biasanya didorong oleh struktur modal yang seimbang. Jika terlalu banyak utang digunakan, investor mungkin khawatir tentang risiko pembayaran utang. Sebaliknya, ekuitas yang berlebihan dapat mengurangi daya tarik perusahaan bagi investor. Yang kelima, perencanaan keuangan jangka panjang. Analisis struktur modal membantu perusahaan merencanakan keuangan jangka panjang, termasuk pengembangan, ekspansi, dan akuisisi. Ini memungkinkan perusahaan untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup. Yang keenam, evaluasi kinerja keuangan. Struktur modal yang baik adalah refleksi dari kinerja keuangan perusahaan. Analisis struktur modal membantu dalam menilai apakah perusahaan mengelola keuangan dengan baik atau tidak. Selanjutnya ada tujuan analisis struktur modal. Yang pertama yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan utama dari analisis struktur modal adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Ini dilakukan dengan memastikan bahwa biaya modal minimum digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Yang kedua ada pengelolaan risiko keuangan. Struktur modal yang tepat membantu perusahaan mengelola risiko keuangan dengan cara yang efektif. Ini termasuk mengurangi resiko gagal bayar, resiko bunga, dan resiko nilai tukar. Yang ketiga, pertumbuhan dan ekspansi. Struktur modal yang baik mendukung pertumbuhan dan ekspansi perusahaan.
Dengan mengelola dengan baik komponen utang dan ekuitas, perusahaan dapat mendanai proyek-proyek baru dan berinvestasi dalam pengembangan bisnis. Yang keempat, kepuasan pemegang saham. Analisis struktur modal bertujuan untuk memastikan pemegang saham puas dengan kinerja perusahaan. Ini termasuk pembayaran dividen yang adil dan pertumbuhan nilai saham. Yang kelima, kepuasan kreditur. Struktur modal yang tepat juga mengamankan kepuasan kreditur, seperti obligasi dan pemberian peminjaman. Ini mencangkup pembayaran tepat waktu dan pemenuhan kewajiban finansial. Yang keempat, kepatuhan regulasi keuangan. Perusahaan perlu memastikan bahwa struktur modal mereka mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan ini mencakup pemenuhan semua kewajiban pelaporan dan regulasi keuangan. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ini, analisis struktur modal adalah alat penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Ini melibatkan penilaian, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya finansial perusahaan dengan cara yang berkelanjutan dan efektif. Sebagai bagian integral dari manajemen keuangan, analisis struktur modal memberi landasan bagi keputusan keuangan yang cerdas dan strategi bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama yaitu industri dan sektor perusahaan. Industri dan sektor bisnis perusahaan dapat mempengaruhi kecenderungan menggunakan lebih banyak utang atau ekuitas. Misalnya, perusahaan teknologi cenderung memiliki lebih sedikit utang daripada perusahaan manufaktur. Yang kedua, cicilan bunga. Tingkat bunga yang berlaku pada saat tertentu dapat mempengaruhi keputusan struktur modal. Saat suku bunga rendah, perusahaan cenderung menggunakan lebih banyak utang. Resiko. Yang ketiga, ada resiko bisnis. Perusahaan yang dianggap memiliki resiko bisnis yang tinggi mungkin lebih berhati-hati dalam penggunaan utang untuk menghindari resiko finansial yang terlalu besar. Dan yang terakhir, ada tingkat pajak. Peraturan pajak dapat mempengaruhi pemilihan struktur modal. Banyak negara memberikan insentif pajak untuk utang, yang dapat mendorong perusahaan untuk menggunakan lebih banyak utang. Selanjutnya ada metode analisis struktur modal. Metode perhitungan analisis struktur modal adalah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk memahami dan mengukur komposisi dalam modal mereka. Dan ini memiliki implikasi penting dalam pengambilan keputusan keuangan, seperti pembiayaan proyek baru, pengambilan utang, atau pembayaran dividen. Metode analisis struktur modal yang pertama yaitu analisis hutang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Salah satu metode sederhana dalam analisis struktur modal adalah menghitung rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan dibandingkan dengan ekuitas pemiliknya. Formula dasarnya yaitu debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi dengan total ekuitas. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar andil utang dalam modal perusahaan. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan lebih banyak utang dalam struktur modal, yang dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Yang kedua, rasio modal sendiri terhadap modal total, atau equity to total capital ratio. Rasio ini mengukur sejauh mana modal sendiri berkontribusi dalam modal total perusahaan. Formula rasio ini yaitu equity to total capital ratio sama dengan modal sendiri dibagi dengan modal total. Rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat kemandirian perusahaan dalam pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar andil modal sendiri dalam struktur modal yang dapat memberikan stabilitas keuangan. Yang ketiga ada rasio utang jangka pendek terhadap utang jangka panjang atau short term debt to long term debt ratio. Fokus pada komposisi utang perusahaan. Perusahaan pemilik utang jangka pendek dan jangka panjang. Formula rasio ini yaitu utang jangka pendek dibagi dengan utang jangka panjang. Rasio ini dapat memberikan wawasan tentang kewajiban utang yang akan segera ditutupi tempo dibandingkan dengan utang yang memiliki jangka waktu yang lebih panjang. Yang keempat ada analisis struktur modal target atau target capital struktur analisis. Perusahaan sering memiliki target struktur modal yang ideal yang mencerminkan berapa banyak utang dan ekuitas yang ingin mereka miliki dalam modal mereka. Analisis ini membantu perusahaan memantau sejauh mana mereka telah mencapai target mereka dan apakah perlu melakukan penyesuaian dalam struktur modal. Yang kelima ada perhitungan biaya modal atau cost of capital calculation. Biaya modal adalah biaya keseluruhan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan sumber pendanaan, baik utang maupun ekuitas. Perusahaan dapat menggunakan berbagai metode seperti
WACC atau Weighted Average Cost of Capital atau metode biaya ekuitas untuk menghitung biaya modal mereka. Ini membantu dalam mengambil keputusan investasi dan proyek karena perusahaan ingin meminimalkan biaya modalnya. Yang keenam ada analisis teori trade-off. Teori trade-off mengacu pada konsep bahwa perusahaan harus mencari keseimbangan antara menggunakan utang dengan bunga yang harus dibayar dan ekuitas dengan pembagian dividen dalam struktur modal mereka. Perusahaan mencari tingkat utang yang memberikan biaya modal yang optimal. Yang ketujuh yaitu analisis pecking order. Konsep pecking order menyiratkan bahwa perusahaan akan cenderung memilih sumber pendanaan dengan biaya modal yang paling rendah terlebih dahulu. Mereka akan mencari dana dari modal sendiri, kemudian utang jangka panjang, dan akhirnya utang jangka pendek. Yang kedelapan ada analisis pengaruh perubahan struktur modal. Perusahaan seringkali mengkaji dampak perubahan dalam struktur modal mereka. Hal ini dapat melibatkan simulasi untuk memahami bagaimana perubahan dalam tingkat utang atau ekuitas akan mempengaruhi biaya modal dan nilai perusahaan. Yang kesembilan ada analisis leverage atau pengungkitan. Analisis leverage mencakup pengukuran tingkat pengungkitan keuangan perusahaan. Pengungkitan adalah penggunaan utang untuk meningkatkan potensi imbal hasil bagi pemegang saham, tetapi juga meningkatkan risiko finansial. Analisis ini membantu perusahaan memahami sejauh mana pengungkitan ini dapat memberikan manfaat atau risiko tambahan. Dan yang terakhir ada analisis struktur modal dalam kasus khusus. Dalam beberapa situasi, perusahaan mungkin ingin mempertimbangkan struktur modal yang berbeda, seperti ketika menghadapi restrukturasi atau akuisisi. Analisis struktur modal khusus dapat membantu proses mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil. Penting untuk diingat bahwa metode perhitungan analisis struktur modal harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan khusus perusahaan. Analisis struktur modal adalah alat penting dalam pengambilan keputusan keuangan dan pengelolaan risiko. Dan perusahaan harus memahami implikasi dari keputusan mereka dalam memilih struktur modal yang tepat. Kesimpulannya, analisis struktur modal adalah langkah penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Keputusan tentang berapa banyak modal ekuitas dan utang yang harus digunakan akan mempengaruhi profitabilitas, risiko, dan pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal serta penggunaan metode analisis yang tepat sangat penting dalam pengambilan keputusan keuangan yang bijak. Sekian penjelasan mengenai analisis struktur modal dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.